Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman sekalian dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing informasi terkait dengan perawatan tanaman alpukat. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita lihat ini adalah baru saja kita lakukan penyiraman ya teman-teman ya, karena sudah lama tidak turun hujan sehingga kita perlu melakukan adanya penyiraman. Dan di sini terlihat sekali setelah kita lakukan penyiraman, alpukat ini tumbuh dengan terlihat segar ya teman-teman ya, terlihat dengan setelah disiram ini kelihatan hijau sekali ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ini nanti akan kita lakukan pemangkasan ya teman-teman ya. Jadi akan kita pilih mana cabang-cabang yang disitu tidak produktif teman-teman, yang disitu perlu kita lakukan pemangkasan ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat ya dari struktur percabangan ya, ini adalah batang utama teman-teman, ini batang utama, kemudian ada percabangannya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan pruning teman-teman, di situ kita untuk cabang-cabang yang ke bawah seperti ini ya, yang terlalu dekat dengan tanah ini perlu kita lakukan pemotongan ya teman-teman ya. Di sini nanti ada beberapa cabang yang akan kita potong ya. Karena apa? Karena kalau misalnya cabang yang mudah bersentuhan dengan tanah kita pertahankan, maka di situ kurang produktif ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di situ ketika langsung bersentuhan dengan tanah itu memungkinkan penyakit ya, penyakit tanaman bisa menyerang tanaman alpukat kita ya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan pemangkasan, di situ kita perhatikan percabangannya, dimana sekiranya bersentuhan dengan tanah secara langsung seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tanahnya dan ini adalah daun ya, di ujung daun, maka perlu kita lakukan pemotongan ya teman-teman ya. Ini kita lakukan pemotongan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan tanah ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada teman-teman batang yang di sini ya teman-teman ya. Ini sangat dekat sekali dengan tanah, sehingga apa? Sehingga perlu kita lakukan pemotongan ya. Sebentar, dari sini kita lakukan pemotongan. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah kita lakukan pemotongan sehingga yang tadinya terlihat ada yang menyentuh dengan tanah ini sudah jauh ya teman-teman ya, sudah sangat jauh, sehingga sudah cukup aman ya ketika kita merawat atau memelihara alpukat ini ya, karena cabang-cabangnya tidak ada yang berdekatan atau bersentuhan dengan tanah. Ini adalah alpukat yang tadi kita lakukan pemangkasan ya, kita lakukan pemilihan cabang-cabang mana yang sekiranya kita lakukan pemotongan ya. Kemudian teman-teman, ada satu lagi yang akan kita lakukan pemotongan teman-teman ya. Ini alpukatnya masih kecil ya teman-teman ya, alpukatnya masih kecil ya. Kalau kita lihat ini baru sekitar berapa ya, nggak terlalu tinggi ya teman-teman, tapi di situ karena kita rawat dari kecil ya teman-teman, sehingga percabangannya sangat bagus ya teman-teman ya. Ini sangat pendek, kalau kita kasih kilan mungkin 2 kilan, tapi
percabangannya melebar ya. Dan ini menurut kami cukup bagus ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa cabang yang akan kita lakukan pemangkasan. Ini kebetulan ini langsung bersentuhan dengan tanah ya teman-teman ya, sehingga langsung saja kita lakukan pemangkasan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi batang-batang cabang-cabang yang menghadap ke tanah langsung saja kita lakukan pemangkasan satu lagi nih ya. Kemudian satu lagi ini teman-teman, ini juga menghadap ke tanah dan langsung melakukan pemangkasan. Nah, jadi akan terlihat bagus ya teman-teman ya. Jadi selain kita melakukan pemangkasan pada ujung tunas, kita juga perlu melakukan pemangkasan atas cabang-cabang yang berdekatan dengan tanah. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada cabang yang ketika dia berkembang itu langsung bersentuhan dengan tanah. Untuk apa? Untuk menghindari adanya penyakit yang bisa menyerang pada tanaman alpukat kita. Jadi terlihat sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ini masih kecil tapi percabangannya sudah bagus ya. Karena apa? Karena dari kecil kita lakukan pruning ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tanamannya di rumah dilakukan pemangkasan dan dilakukan perawatan secara rutin. Mudah-mudahan tanaman teman-teman sekalian bisa tumbuh dengan bagus sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Demikian teman-teman sharing informasi dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat menanam, tetap semangat merawat tanamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua harapan dan cita-cita dari teman-teman sekalian. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.